Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Pak Bahrur. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di bab statistika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait menentukan median. Pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait menentukan median untuk data tunggal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yaitu membahas median untuk data berkelompok. Bagaimana kita menentukan median untuk data berkelompok? Dalam data berkelompok, ketika kita ditanya mediannya, maka cara kita menentukan median pada data berkelompok yaitu dengan menggunakan rumus median. Nah, bagaimana rumus median? Kita lihat seperti ini. Jadi rumus menentukan median pada data berkelompok yaitu ME sama dengan L ditambah setengah kali N dikurangi dengan FK dibagi dengan FM terakhir dikalikan dengan P. Nah, masing-masing simbol itu ada keterangannya sendiri-sendiri. Yang pertama, untuk ME. ME itu apa? ME adalah nilai median. Nilai median itu dicari dari L. L itu apa? L adalah tepi bawah kelas median. Kemudian ditambah setengah N. N itu apa? N adalah banyak data. Kemudian dikurangi dengan FK. FK itu apa? FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian dibagi dengan FM. FM pengertiannya adalah frekuensi tepat di kelas median. Dan yang terakhir dikalikan P. P adalah panjang kelas. Mungkin kalau kita bacakan rumus median, kemudian ada simbolnya seperti itu, kalian belum paham penerapannya nanti bagaimana. Nah, untuk lebih jelasnya dari penerapan di rumus median data berkelompok, mari kita lihat contoh soal yang saya sajikan ini. Contoh soal, di sini kita akan menentukan median pada data berkelompok, yang mana data kelompok ini jenisnya kita ambil tabel distribusi frekuensi. Nah, bentuknya seperti itu. Jadi ada dua kolom, yang sebelah kiri kolom nilai, ada rentangan di situ ya. Ada interval atau kelasnya 41 sampai 43, terakhir kelasnya 56 sampai dengan 58. Terus untuk kolom yang kedua berisikan frekuensi dari masing-masing nilai. Nah, kalau ada data berkelompok seperti itu, bagaimana kita menentukan median? Nah, kita bahas sekarang. Untuk pembahasannya, penyelesaian dari masalah itu tadi, yang pertama, dari tabel yang ada pada soal, kita bisa menambahkan kolom tambahan ataupun baris tambahan di situ. Nah, kolom tambahannya berada di kolom paling belakang. Di situ bertuliskan FK, frekuensi kumulatif, mulai 3 sampai dengan terakhir 48. Nah, bagaimana menentukan FK di situ, frekuensi kumulatif? FK diperoleh dari frekuensi atau dari kolom frekuensi sampingnya, samping kirinya itu. Nah, untuk FK yang pertama itu sama, yaitu 3 dengan frekuensi. Kemudian FK yang kedua itu 11. Dari mana 11 itu? Tinggal menambahkan FK pertama dengan frekuensi kedua. Dari 3 ditambah 8, maka hasilnya 11. Terus yang ketiga, FK ketiga 21. Dari mana dapatnya 21? Dari FK kedua 11 ditambah ditambah frekuensi ketiga 10. Maka hasilnya 21 dan seterusnya sampai dengan terakhir 48. Nah, untuk mengecek benar salahnya kita menentukan FK, itu kita tinggal melihat
dari FK yang paling bawah. Kalau FK yang paling bawah itu nilainya sama dengan N atau banyaknya frekuensi, banyaknya data, maka jelas FK yang sudah kita hitung itu juga benar. Jadi saya ulangi, patokan kalian menentukan FK itu benar atau salah tinggal melihat FK yang paling bawah apakah sudah sama dengan nilai N-nya, banyaknya data. Kalau sudah sama berarti sudah benar. Kalau belum sama perlu dicek kembali FK yang kita hitung. Itu cara yang pertama, ditambahkan dengan FK. Kemudian dalam kita menentukan median, langkah berikutnya kita menentukan letak median. Nah, letak median itu ada rumusnya, yaitu dari setengah kali N. N-nya diambilkan dari tabel tadi, yaitu N-nya 48. Maka setengah kali 48 nilainya adalah 24. Artinya apa? 24 itu artinya median itu berada pada data ke-24. Perlu diingat, 24 itu merupakan letak mediannya, bukan nilai median 24, bukan seperti itu, tapi letak median berada di data ke-24. Terus bagaimana kita melihat data ke-24 pada tabel? Kita melihatnya bisa dari FK atau dari kolom FK itu. Nah, kalau kita melihat dari FK, maka data ke-24 itu berada di FK 33. Karena apa? Karena FK itu menunjukkan data kesekian sampai dengan kesekian, itu masuknya di sini. Misal, kalau FK yang pertama 3, artinya itu data pertama 1 sampai dengan yang ketiga ada di nilai 41 sampai dengan 43. Terus artinya 11 itu data setelah ketiga, keempat berarti sampai dengan ke-11 masuk di interval 44 sampai dengan 46. Berarti kalau data ke-24 kan masuknya ke FK 33, yaitu artinya data ke-22 sampai dengan 33 itu masuk di nilai 50 sampai dengan 52. Berarti interval letak median itu ada di 50 sampai dengan 52. Nah, kalau sudah tahu letak median pada interval tersebut, maka kita bisa menentukan masing-masing simbol yang ada di rumus median, yaitu mulai dari L sampai dengan P. Yang pertama, kita cari L-nya dulu. L itu dari keterangan di awal tadi merupakan tepi bawah kelas median. Berarti L-nya 49,5. Dari mana itu? Dari tepi bawah kelas median. Tepi bawah itu cara kita menentukan dari batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya kan 50 dikurangi 0,5, hasilnya 49,5. Kemudian untuk setengah N sudah kita cari di awal tadi di atas, setengah kali 48 nilainya 24. Kemudian untuk FK tadi pengertian di awal adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, kenapa kok 21? 21 dari mana? FK itu adalah dilihat dari kolom FK, kolom pada tabel di sampingnya itu FK. Nah, kalau pas di kelas median, FK-nya kan 33. Maka yang dimaksudkan pada rumus FK di situ bukan yang tepat, tapi yang sebelumnya, yang atasnya. Berarti atasnya 33, yaitu 21. Seperti itu. Kemudian ada simbol FM. FM itu pengertiannya pada keterangan di awal tadi, frekuensi tepat di kelas median. Nah, ini bedanya FM dan FK. Kalau FK kita melihatnya di kolom FK pada tabel itu. Kalau FM kita melihatnya di kolom frekuensi. Frekuensi yang tepat di kelas median. Berarti yang tepat itu adalah nilainya 12, bukan yang sebelumnya ya. Kalau FM, yang sebelumnya itu yang FK. Terus yang terakhir ada P berarti tadi
panjang kelas. Dari mana ketemu 3? Dari 50 sampai dengan 52 itu dihitung 50, 51, 52. Berarti ada 3 nilai yang masuk pada interval itu. Maka P-nya ketemu 3. Kalau sudah tahu nilai dari masing-masing simbol pada rumus median, kita bisa melanjutkan untuk perhitungan pada rumus tadi, yaitu rumusnya ME sama dengan L ditambah setengah N dikurangi FK dibagi FN, terakhir dikalikan dengan P. Maka tinggal mensubstitusikan masing-masing nilai, berarti ME sama dengan L-nya 49,5 ditambah setengah N-nya 24 dikurangi FK-nya 21 dibagi FM itu 12, terakhir dikalikan P, nilainya adalah 3. Maka untuk perhitungan berikutnya 49,5 masih tetap dulu. Yang kita hitung yang dalam kurung bagian atas, 24 dikurangi 21, hasilnya kan 3. Berarti 3 per 12 dikalikan 3. Itu kita hitung terlebih dahulu. Maka hasilnya 49,5 tetap. Nah, 9 dari mana? 3 kali 3, hasilnya 9. Terus per 12. Maka hasil berikutnya 49,5 tetap ditambah 0,75. Dari mana itu? Dari pembagian 9 dibagi 12. Hasilnya 0,75. Maka yang terakhir tinggal ditambahkan dengan 49,5, hasilnya adalah 50,25. Nah, itu berarti sudah ketemu nilai median. Dapat disimpulkan nilai mediannya dari data yang ada pada tabel tadi atau data berkelompok tadi, nilainya adalah 50,25. Itu untuk penjelasan dari menentukan median pada data berkelompok beserta contoh soalnya. Untuk mencoba pemahaman kalian terkait materi ini, menentukan median pada data berkelompok, saya sajikan latihan soal untuk kalian coba secara mandiri, ataupun bisa kalian diskusikan dengan teman di kelas kalian. Ada satu soal, silakan bisa ditulis soalnya, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan median sesuai dengan rumus dan juga contoh soal yang kita bahas sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini menjadikan ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu yang barokah. Jangan lupa sebelum saya akhiri, kalian tinggalkan subscribe, like, dan juga komen pada video kali ini. Semoga apa yang kalian lakukan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.